Halo, jadi di sini saya akan melanjutkan soal dari nomor 2. Nah, di sini ini dia soalnya. Jadi kita lihat. Jadi penjelasan data dan analisis data. Ini seleksi fitur menggunakan package Boruta dan SVM. Nah, jadi ini datanya yang sudah diberikan oleh dosen saya. Jadi kita lihat ini. Jadi data-data ini ada dataset karakter multivariate dengan number instannya 452 dan atributnya 279. Data-data ini nantinya kita akan seleksi menggunakan package Boruta, mana yang kira-kira bisa diterima untuk digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Considering dataset information, ini dia ada penjelasannya. Kemudian kita langsung saja ke RStudio-nya. Nah, ini dia. Jadi ini soal nomor 2 dari ujian akhir praktikum machine learning. Yang pertama, penjelasan data dan analisis data. Nah, jadi sudah saya jelaskan bahwa data tersebut untuk mempresentasikan absen dan cardiac arrhythmia and klasifikasi in one of 16 group. Jadi data ini kemudian yang kedua, lakukan klasifikasi dengan klasifikasi SVM dengan menggunakan fungsi KSVM pada library Kernel. Kemudian pisahkan data 75% training dan 25% data testing. Kemudian jelaskan model SVM yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Dan yang soal nomor 3, lakukan fitur seleksi dengan Boruta, package Boruta. Jelaskan hasil fitur seleksi yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training dari fitur penting dan tentatif. Dan jelaskan tabel hasil prediksi testing. Jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dari fitur penting saja. Nah, jadi ini pengelompokannya. Kemudian yang terakhir, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dari fitur penting saja. Nah, tadi kan sudah kita download datanya. Ini datanya sudah kita download kan. Jadi jangan lupa kita coba buka dulu datanya. Nah, ini dia datanya. Ada banyak sekali data. Jadi langsung saja kita mau coba read. Kita akan baca datanya dari RStudio-nya. Sudah. Kita mau lihat datanya. Ada typo. Nah, ini dia jadi datanya. Kita lihat dulu. Jadi kan di atributnya ini. Nah, jadi di kolom pertama itu ada umur, yang kedua ada jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, QRS, PR, KITI, T interval, P interval, dan seterusnya. Nah, jadi ini data-datanya. Ini datanya. Nah, jadi ini kan tabel pertama tadi jenis kelamin segala macamnya itu. Nah, jadi ini kan kita mau lihat data mana yang nantinya diterima atau tidak. Nah, ini kan masih datanya, jadi dia tuh kayak membutuhkan sebuah keputusan mana yang harus diterima dan mana yang tidak, mana yang reject sama unrejecting. Dan langsung saja kita ke codingannya. Coba kita sini mau str my data terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita bisa lihat dari tabel itu kan ini ada datanya, ada banyak sekali. Ini ada faktor in integer dengan tipe data variabel integer. Dan yang bukan integer kemungkinan saja dia bakal rejecting. Kemudian kita akan coba call names my data, call sums my data. Kita coba panggil. Nah, ini dia. Jadi call sumnya sudah kita panggil ya. Kemudian kita akan melakukan my data, apply my data, function act as numeric as character. Kita coba running. Jadi ini ada message-nya
introduced by Sortian. Jadi sudah kita lakukan read data dan kita sudah melakukan call names pada datanya. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan data di mana data tersebut 75% training dan 25% untuk dataset. Kita coba pisahkan. Kita panggil dulu sheet-sheetnya. Jika sudah, kita menggunakan data sampel 2 and row my data dengan probabilitas 75% data training dan 25% data testing. Nah, jadi sudah, kita akan melakukan train data sampel 1. Kita akan menggunakan data sampelnya 1 pada training dan data sampel 2 pada testing. Kita coba panggil satu-satu. Jika sudah, kita akan mencoba memanggil yang testingnya 2 dengan menggunakan data sampelnya 2. Jika kita sudah, jadi kan my datanya ini ada banyak. Ini yang NA ini, dan nanti membutuhkan sebuah keputusan apakah data ini akan diterima atau tidak. Nah, jika sudah kita lakukan pemisahan antara data training dan data testing 75% dan 20%, maka kita akan melakukan inisialisasi dengan menggunakan, kita akan menginstal package kernel terlebih dahulu. Kita download, tadi sudah saya download, dan di sini kita akan panggil library-nya, kita akan load. Nah, jika sudah, kita akan baca datanya mydata.svm, kita akan menggunakan svm-nya. Kita running saja. Setting default kernel parameter. Nah, di sini jika sudah, kita akan lihat mydata.svm-nya. Data dan svm ini soal nomor 2. Nah, ini dia. Jadi data training yang bisa digunakan ini cuma 0,009048 dari probabilitas yang diberikan ini. Jika sudah, kita akan melakukan Boruta untuk mengambil keputusannya. Lakukan fitur seleksi dengan Boruta, kemudian kita akan menjelaskan hasil fitur seleksi yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training dari fitur penting dan tentatif. Langsung saja. Jadi kan saya tadi sudah mendownload package Borutanya. Kita coba load Borutanya. Jadi dia sudah di load. Kemudian kita akan melihat my data 11:15. Nah, ini dia data-datanya 11:15. Jadi di 15 ini ada sebuah simbol datanya yang belum mengerti dia diterima atau tidak. Kemudian kita akan melakukan fetch seal Boruta v250 data mydata.trace. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup banyak karena kita menggunakan sampel 250 data. Kita tunggu. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja sampai data-datanya terload semua. Data-data yang ada di feed cell Borutanya terload semua. Baru 13 data yang terrun, sedangkan datanya ada ratusan. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang datanya kan tadi banyak.
datanya belum selesai di run. Jadi ini kita bisa lihat confirm 2 atribut after. Jadi dia masih menseleksi data mana yang harus diterima dan data mana yang tidak diterima. Jadi kita tunggu sampai semuanya sudah terload dari 1 sampai 100 data mungkin. Jadi kita tunggu saja. Masih 68, masih ada 30 data lagi. Nah, dia sudah 92 running. Nah, dia sudah running semua, jadi ada data. Ada 99 data. Nah, jadi di sini kita bisa lihat data satu important source, jadi digunakan, data digunakan. Nah, jadi dari data 1 sampai data 15 ada yang 18 atribut yang dikonfirmasi dan 177 atribut yang di rejected. Kemudian di data 16 sampai di data 16, di data 20 ada data yang terrejected sama terkonfirmasi. Kemudian kita lihat lagi di data 51 juga ada yang terreject 45 dan ada banyak yang terreject rupanya. Jadi mana tadi datanya? Kita mau coba lihat datanya tadi. Nah kan, jadi dia yang tadi di line 11 dia tuh kayak masih ada tanda tanya. Nah, jadi setelah kita clustering tadi, dia tanda tanyanya hilang. Kenapa dia hilang? Tanda tanya tadi kan dia menentukan apakah data tersebut diterima atau tidak. Jadi kalau dia hilang, berarti data tersebut tidak diterima atau di rejecting. Bisa jadi tuh, jadi tandanya sudah hilang gitu. Ini ada banyak sekali data yang terrejecting. Di data di 70 juga ada yang terreject. Di 78, 83 dan seterusnya dia tidak terreject. Nah, jadi jika sudah kita reject, kita akan melihat plot dari data yang sudah kita seleksi tadi. Data tadi kan kita seleksi datanya bisa diterima atau tidak. Jadi sekarang kita akan melihat plotnya. Wow. Ini dia. Coba zoom. Sebentar. Nah, ini dia jadi datanya. Jadi di cluster 0 ada data yang cukup lumayan bagus untuk diterima. Kemudian di V32, V68 ini ada mungkin banyaknya penolakan, banyak data-data yang ditolak. Di sini juga dia semakin menanjak dan rupanya data yang diterima hanya segini, hanya sedikit. Dia ada di cluster, ada di important 20. Jadi ini hasil dari dendrogramnya. Terdapat banyak data yang diterima, tidak terdapat banyak data yang rejected ternyata. Dari data yang kita lihat ini, yang tadi sudah kita read kan, tadi sudah kita read.
sudah kita plot. Nah, jadi data di sini berubah. Dan klasternya pun juga dan dendogramnya pun jadi berubah. Ini dia. Dia cukup berubah. Jadi pemisahannya sangat terlihat ya. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan fitur seleksi dengan Boruta. Kita panggil add fit cell, kemudian model fit cell confirm, get confirm formula add cell. Kita coba panggil. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lihat nih datanya. Decision keputusannya rejected, banyak sekali yang terrejected dan tentatif. Banyak sekali data yang terrejected rupanya, makanya di dendogramnya ini dia lebih dominan ke data merah. Ini data merah ini, jadi banyak data yang tidak diterima. Kemudian kita mau melihat model fit cell-nya, mana saja yang terkonfirmasi. Nah, jadi di datanya itu cuma ada segini, ada 11,5. Yang terkonfirmasi cuma ada 250. Kita akan melihat model fit cell yang terkonfirmasi. Nah, ini dia, ada dari 250 data hanya V6167 atau 90 jadi cuma ada kemungkinan 0x gini. Kemudian kita akan fit cell content-nya dengan get non reject formula. Jadi sudah. Ini dia datanya. Dan yang terakhir kita akan lakukan model fit cell dengan constant. Nah, ini dia. Jadi yang terinformasinya segini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Selamat sore.